Tadi di gereja yang pertama ada gembala sidang bilang, coba katakan kiri kananmu, selamat tahun baru, kongsi pada saya, keluarga saya banyak hadir dan beberapa teman. Dan ada seorang teman pribumi, saya bilang kongsi pada saya. Dia bilang kongsi pada saya, dia bilang coy. Saya ketawa. Ya, Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-11 saja dulu kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada. Hal itu dibuat Yesus di pesta. Hal itu dibuat Yesus di perhelatan yang besar, di dalam satu pernikahan perkawinan, di dalam satu acara yang besar, sebagai yang pertama dari tanda-tanda. Berarti setelah itu akan banyak tanda-tanda yang lain. Nah, berkenaan mungkin dengan hari ini, bukankah ada pesta di sini? Pesta ibadah raya yang luar biasa. Bagi saudara keturunan Tionghoa, bukankah hari ini ada pesta, yaitu tahun baru yang Anda rayakan? Percayalah bahwa sejak hari ini juga saudara akan menemukan tanda. Bahkan lebih dari itu, tanda-tanda yang lain akan menyertai dan kita temukan. Oleh sebab itu, jadi orang Kristen jangan berhenti di satu tanda. Ada banyak tanda yang Tuhan akan berikan bagi kita. Jangan hanya mentok satu tanda. Lihat orang dibaptis oleh Roh Kudus atau berbahasa roh, terus kita bilang udahlah, Kristen itu adalah bahasa roh. Ada lagi tanda yang lain. Oh, dia bisa bernubuat, ada lagi tanda yang lain. Oh, dia bisa menyembuhkan, ada lagi tanda yang lain. Oh, dia hidup dalam hadirat Tuhan, ada lagi tanda yang lain. Dia bisa taat, dia bisa setia. Sebelumnya mungkin Anda belum pernah menemukan dan mendapatkan tanda. Hari ini saya mau katakan buat saudara, perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa kekristenan juga disertai oleh tanda-tanda ajaib. Amin. Amin, saudara. Jangan juga alergi dengan tanda. Saya dulu bukan tantang. Saya bilang kalau memang ada Engkau Tuhan, berikan aku bisa berbahasa lidah dan berbahasa roh. Tapi saya bilang juga, saya maunya yang asli Tuhan. Saya nggak mau yang ikut-ikutan. Karena gini ya, kalau sedang berdoa gitu, saya mau yang pure. Saya nggak mau yang belum dijamah terus saya udah jamah diri saya sendiri. Saya nggak mau itu. Jadi kalau saya doa gitu, saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan saya minta biar tanda-tanda itu menyertai. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Alkitab terjadi dalam hidupku. Ada bahasa lidah di situ, ada bahasa roh di situ, ada nubuatan di situ, ada kesembuhan di situ, ada berkat, dan saya harus aminkan bahwasanya di dalam Kristus ada tanda-tanda yang nyata. Ada hamba Tuhan yang berkata begini, jadi Kristen jangan hanya cuma lihat tanda atau hidup dari tanda. Oh, saya mau dari situ. Saya justru sebaliknya, saya mau jadi orang Kristen yang disertai dengan tanda. Saya nggak mau munafik dengan mujizat. Ada orang khotbah, saudara, jangan hanya mujizat lagi. Oh, saya senang mujizat. Dan saya tahu bahwa mujizat itu anugerah kok. Bukan saya yang buat, tapi Tuhan yang buat. Jangan Anda terlena dengan mujizat. Oh, saya senang dengan mujizat Tuhan. Ya.
Kapan lagi dapat mujizat Tuhan? Betul begitu. Bukankah saudara juga menginginkan kesembuhan? Kan? Kita rasa-rasanya sulit melakukan kesembuhan. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Kalau ada orang terus bilang, kamu jangan berhenti di kesembuhan. Oh, puji Tuhan, karena saya sakit terus saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya suka dengan tanda kesembuhan itu. Saya bukan orang yang munafik. Saya suka dengan kesembuhan. Tapi juga kalau saya dalam keadaan mungkin ada hutang kiri kanan, terus Tuhan tolong buka jalan, hutang saya dibayar. Saya mau katakan saya juga suka dibayar hutang oleh Tuhan. Setuju sudah? Saya nggak mau makan itu omongan orang. Jangan cuma sekedar dibayar utang, enggak, dibayar utang dulu. Saya suka itu. Nanti nextnya ada lagi tanda yang berikut gitu. Karena saya tahu bahwa Tuhan saya tidak pernah kehilangan kebaikan untuk tetap menolong dan memberkati. Amin. Nah, kalau begitu, ternyata dalam hidup kita ada tanda-tanda yang menyertai. Untuk itu kita perhatikan beberapa hal untuk melihat tanda-tanda Tuhan menyertai juga dalam hidup kita. Yang pertama, coba lihat ayat 3. Ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saya suka. Saya mau seperti Ibu Maria. Kalau Anda punya masalah, jangan selesaikan sendiri. Kalau Anda punya masalah, jangan sok sendiri. Kalau Anda punya masalah, jangan juga merasa bahwa Anda sanggup selesaikan sendiri. Maria ini luar biasa. Alkitab katakan ketika mereka kekurangan. Sekali lagi ada tanda kata di situ, kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Apakah begitu terjemahannya? Halo? Coba lihat lagi ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus tidak berkata kepadanya, mereka kekurangan anggur. Tapi Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Artinya begini, saudara. Di dalam Tuhan, saya dan Anda di tempat ini bukan hanya mendapatkan yang pas, tapi bisa dapat limpah. Di dalam Tuhan ada nilai tambah. Amin. Tuhan tidak memberikan kepada kita pas-pas. Enggak. Karena harga, katakanlah beras seliter 5.000, terus gula sekilo 8.000, terus dia kasih kita 13.000. Puji Tuhan, amin. Tapi kalau kita tahu siapa Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang hebat itu bukan hanya bisa memberikan kita pas, tapi bisa memberikan kita limpah. Amin, saudara. Itu hebatnya Tuhan kita. Oleh sebab itu, Ibu Maria datang kepada Yesus dengan kata begini, mereka kehabisan anggur. Coba Anda lihat saya di sini. Saya yakin dan percaya perkataan Maria itu tidak kaku, karena Maria adalah ibunya Yesus. Siapa yang sudah menjadi ibu di sini? Angkat. Yang ibu yang sudah punya anak. Ya, banyak ya. Kalau Anda berkata kepada anak Anda bagaimana? Apakah dengan kaku-kaku? Anakku, ada yang harus ditolong. Kalau tidak ditolong, maka kau bukan anakku. Saya yakin Ibu Maria berkata begini tanpa menghilangkan kebenarannya. Ibu Maria dekati Yesus karena dia dengar kesaku-saku. Lihat, ayat 11 katakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang keberapa, saudara? Pertama. Jadi waktu Maria sama-sama dengan Yesus di situ, karena ayat yang pertama dan kedua katakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Yang pertama dikatakan Ibu Yesus ada di situ. Jadi waktu Ibu Yesus ada di situ kan kita main urutan aja.
Karena urutan yang pertama Ibu Yesus ada di situ. Terus Alkitab baru ayat kedua bilang Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Berarti Ibu Yesus yang duluan. Biasanya emak-emak duluan. Ibu-ibu biasa duluan ke pesta. Biasanya duluan. Ya. Kali ada yang bisa dia tolong. Begitu dia lagi berdiri, lagi mungkin ya namanya ibu-ibu gitu. Ya. Lihat kanan kiri, cobain makanan, cobain rambut. Ya. Cobain kiri kanan. Terus dia lihat di ujung. Anak gue. Ada yang terbaik. Alkitab katakan di ayat yang ke-11 hal yang pertama. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa Yesus dan Maria bukan pertama kali berjumpa di situ. Yesus mengadakan mujizat yang pertama di situ. Amin. Berarti sebelum air berubah jadi anggur, Tuhan Yesus belum melakukan mujizat apapun untuk luar. Saudara percaya tak bahwa di rumah tangga atau di keluarga Yesus melakukan mujizat? Iya. Kalau saya diberkati, saya tidak akan memberkati luar dulu. Kalau saya dapat kabar sesuatu yang membahagiakan, bahkan yang merugikan atau bahkan yang menyedihkan, hal yang harus tahu terlebih dahulu, pribadi yang harus tahu terlebih dahulu biasanya istri saya, orang tua saya, anak-anak saya. Saya nggak mungkin telepon Anda. Hai, nggak mungkin. Saya telepon istri saya. Istri saya, apa sih? Kalau sesuatu yang menjadi, gue mau kasih tahu. Tolong anak-anak mana? Ada di lantai 2. Kenapa? Saya suka begitu, saya suka bercanda. Gue bercanda. Pokoknya dapat apa, terus kekurangan apa, saya suka beritahu keluarga itu. Terus saya baru pulang kemanapun atau pergi kemanapun, saya telepon ibu saya. Ma, halo. Ibu saya kayak kemarin saya pergi ke Surabaya, saya telepon dia pesawat jam 5, jam 4 lewat seperempat saya telepon dia. Jalan naik taksi. Pembantu dari ibu saya angkat. Oh, berarti rohnya belum kumpul. Saya bilang halo. Saya bilang siapa nih? Ini siapa? Saya bilang Om Yohan. Om Yohan, selamat pagi Om Yohan. Oma man di kamar bangunin malaikat. Pembantu ibu saya langsung, bentar Om. Om Yohan telepon, Om Yohan. Ibu saya langsung, halo. Hai, Ma, mau ke Surabaya nih. Oh iya, jam berapa? Jam 5, Ma. Sama siapa? Ini istri, 2 anak, terus sama adik 5. Oh iya. Mama berdoa. Saya belum kasih tahu, dia sudah tahu. Karena puluhan tahun udah begitu. Mama berdoa biar selamat, itu yang saya mau, biar selamat. Pesawat naik dengan baik. Dia nggak pernah bilang naik dengan baik dan turun terserah. Dia harus tutup. Turun dengan baik. Dan sepanjang di dalam kota Surabaya, biar roh Allah menyertai kamu. Saya paling senang. Amin, Ma. Dan nanti kamu pulang dengan sehat, diberkati. Dan gereja-gereja orang datang penuh, tambah bangku, buka pintu, sesak, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saya kasih tahu orang yang pertama dia saya mau pergi ke Surabaya. Maria pasti juga begitu. Waktu dia ada dalam kesulitan, dia tahu, nih anakku. Sekalian promosi, sekalian juga mau kasih lihat sama yang lain. Nih, lihat. Di rumah aja bikin sulap. Sekali-sekali dong kasih. Maria datang. Saya yakin kata-kata Maria itu
Bukan kata-kata seorang ibu yang tidak tahu diri, tapi seorang ibu yang bangga, yang sayang dengan anak. Betul kan? Dan dia tahu bahwa ini dia nih, anak Allah yang maha tinggi. Jadi dia ngomongnya gini. Sayang, mereka kehabisan apa? Tolong. Yesus, saya yakin dan percaya juga. Bukan seorang anak yang maling kundang, kurang ajar, mentang-mentang anak Allah. Waktu gue belum tidur. Nah, baik perempuan. Pasti ngomongnya begini, anak yang baik begini. Mama tahu. Mama belum datang juga aku tahu. Namanya aku ciptain mama gimana sih? Just reminded her, bilang, waktuku kan belum ada waktunya, Ma. Ibunya gitu. Ibu saya kalau minta apa-apa gitu, ya Pak, biar saya lagi ngomong dengan pendeta top, dengan pejabat top, dengan konglomerat. Saya lagi jalan di satu gereja dengan 5.000 orang, 8 orang kiri kanan, ibu saya dalam kesesakan itu di bawah ini, di bawah multimedia, di bawah layar. Layarnya kan gede, karena penuh sesak tambah bangku, dia di bawah layar. Anaknya lewat, masakan dia hanya cuma mengampuni. Namanya ibu berhak untuk ngomong, dia panggil. 5.000 suara loh, saya tetap bisa dengar. Saya nggak bilang suara setan. Saya tahu that's my mother's voice. Saya bilang message, kayak suara mama. Ibu nggak tahu. Sini, Tuhan. Apakah saya bilang pada ibu, no, jangan sentuh aku, karena aku belum menghadap mimbar yang kudus. Saya langsung, as a human being, hebat, baik, apaan sih itu? Mama diusir-usir. Jadi rupanya dia di depan, terus dia bilang, ini kursi pembicara. Jadi mama saya ngalah, pindah ke belakang, nomor 2. Itu nomor 2, datang lagi koordinator yang lain. Ini kursi keluarga pembicara. Lagi dia mundur lagi ketiga. Dibilang lagi, sini kursi untuk rombongan pembicara. Dia mundur, akhirnya dia dapat di pojok sebelah kanan. Dia bilang sama keluarga saya, aku ibunya. Terus keluarga saya bilang, udah lama, biarin dia kan status sedang melayani, udah. Tapi waktu saya dia panggil, nggak tahan. Dia dulu yang susui saya kok. Amin, saudara. Jadi boleh dia ngomong. Kalau Pak SBY yang lewat, dia Pak SBY. Mungkin menjaga tapi Eka gitu loh, anaknya, betul saudara ya? Anaknya. Jadi dia boleh, ada kasih di situ. Dia panggil, begitu saya lihat, memang saya langsung tinggalkan itu rombongan. Mama kenapa di sini? Oh, langsung itu dia ngaduk habis-habisan. Siapa ini? Udah tahu semuanya kita ini. Sampai kan dia punya tangan. Hai sekarang sama saya. Oh, dia bangganya setengah mati. Kan tadi juga betul. Dia bangganya setengah mati. Dia lupa itu masih ada anak-anaknya yang lain. Dia lupa. Saya bilang sama gembala sidang yang dampingi saya, Pak, gembala ini ibu saya. Dia nggak dapat tempat duduk. Ini anak dunia. I'm talking about Jesus, God's Son. Pasti perlakuannya, hormatnya dengan ibu luar biasa. Amin, saudara. Nah, dia hanya reminded her. Tubuh kan belum tiba, ha? Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Apakah dia sakit hati? Jadi hal yang pertama,
untuk melihat tanda-tanda ajaib. Dan kita lihat selama sepanjang hidup Maria, dia selalu berhadapan dengan tanda-tanda yang ajaib. Amin. Yang pertama, kenapa dia bisa menegur Yesus seperti itu? Mereka kehabisan anggur. Karena Maria percaya banget sama dia. Amin. Saya dan Anda di tempat ini, bukankah kita adalah anak-anaknya Yesus? Kalau Anda percaya kepada Kristus, jangan setengah-setengah, Pak Bu. Harus percaya banget sama dia. Biar secara ilmu perjodohan gitu, kita kayaknya udah keluar dari perjodohan itu. Dari ilmu perjodohan itu. Anda harus percaya banget. Biar muka Anda udah dicak habis, ternyata nggak masuk. Katanya nggak mungkin punya muka begini dapat jodoh. Anda harus percaya banget sama Tuhan. Amin. Jangan injek-injek itu muka-muka kita. Percaya sama Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Amin. Kalau Anda beribadah, Anda datang ke tempat ini, percaya sama Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saya juga jadi hamba Tuhan yang gak mau tanggung-tanggung. Saya mau percaya banget sama Tuhan. Kenapa? Karena hidup matiku dipengaruhi oleh dia. Dia yang pegang saya. Rugi kalau kita percaya setengah-setengah, Pak. Rugi. Percaya sungguh. Maria tahu persis bahwa Yesus adalah pribadi yang sangat bisa dipercaya. Yang tidak akan mempermalukan. Pasti dia akan buat mujizat. Ayo, di ruangan ini yang butuh pertolongan dan ingin melihat tanda yang ajaib. T yang pertama, trust him. Enggak ada yang mustahil. Ada seorang jemaat telepon saya, Pak Pendeta, ini bayu tabung saya yang ketiga atau yang keempat, Pak, program. Pak, 3 gagal, Pak. Saya udah males, Pak, sebetulnya, Pak. Tapi saya juga mau keturunan, Pak. Doain lagi ya, Pak. Amin. Pak, kira-kira, enggak pakai kira-kira, pasti. Ya, tapi kan masalahnya kan udah 3 kali, udah jangan dihitung yang 3, yang 4 aja kita hitung. Langkah yang sekarang. Ya, tapi rasanya kan nggak usah ragu lagi. Ayo, Bu, percaya. 2 minggu dia telepon lagi SMS. Pak, puji Tuhan, Pak, rasanya ada satu tanda-tanda positif. Amin, pasti. Udah bukan hanya tanda, pasti, Bu, bisa. Sebulan dia bilang, Pak, kata dokter, amin, Pak. Ternyata oke, amin, puji Tuhan. Bulan yang kedua, Pak, aduh, doain, amin, masih nih berdoa. Saya juga mau ikut. Bulan yang ketiga, Pak, masih berdoa, masih. Tolong ya, Pak, ya, amin. Tapi katanya ada kekurangan inilah, enggak, pasti lebih-lebih. Biarpun dia yang carry, biar dia yang kandung. Tapi bagi saya, kalau untuk urusan sama Tuhan harus percaya banget. Bulan kelima, Pak, puji Tuhan masih terus ya, masih. Pak, doain ya, Pak, ya, supaya nggak akan terjadi apa-apa, pasti Tuhan tolong. Harus itu. Bulan ke-6, Pak, puji Tuhan, semakin rasa takut apa? Ya nanti kalau nggak ada nanti. Adanya pasti kebaikan demi kebaikan. Itu harus percaya banget. Walaupun kita lihat kiri kanan, kita rasa kiri kanan, rasa-rasanya nggak usah dirasa-rasa. Harus sungguh-sungguh aja sama Tuhan. Kita harus tetap bahwa kita terima penuh dari Tuhan. Maria itu percaya banget, kalau nggak mungkin dia datang kepada pelayan-pelayan terus dia bilang, nanti itu yang baju putih bilang apa-apa, itu anakku. Nanti dia pasti perintahin kamu, pokoknya ikut aja. Emang ibu sebenarnya nanya kamu. Hebat itu Maria. Padahal dia bilang waktuku belum tiba, tapi dia datang kepada pelayan bilang, nanti kalau anakku datang ke sini, dia ngomong apa-apa, terima aja, telan. Kenapa begitu, Bu? Saya juga begitu, gua telan. Hari ini saya ajar Anda, karena saya juga diajar Tuhan, saya telan. Apa yang dari Tuhan saya telan. Nah, nanti kita lihat hasilnya. Tuhan pasti tidak akan pernah mempermalukan kita dan bekerja. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Bulan
ke-8, Pak, masih dong, masih. Bulan ke-9, Pak, udah 2-3 hari sebelum udah wakame. Tolong ya Pak, doa, aduh, dia 9 bulan aja tolong, apalagi tinggal 2-3 hari. Nggak ada peluang buat setan. Ya tapi Pak, katanya Pak dalam 2-3 hari ini akan terjadi sesuatu yang besar. Nggak ada yang besar. Yang besar adalah kau dikaruniai putri atau putra. Tuhan berkati. Waktu dilahirkan itu, saya langsung bisa nafas. Saya bunting aja deh. Istri saya tanya kenapa, aduh kok habis melahirkan. Teman saya punya utang juga gitu. Nah, gue punya utang berapa? 20 miliar. Wah, kecil. Ada Tuhan. Gila lu 20 miliar tuh kecil. Kecil bagi Tuhan, buat lo gede. Buat gua pelaki. Jadi gimana? Udah pasti Tuhan bayar. Yang benar pas. Tiap hari selalu ke rumah saya. Selalu telepon, selalu jangan ngopi. Tiap hari ada 10-12 kali telepon. Udah punya utang 20 M. Tiap hari 10-20 kali telepon. Halo Pak Pendeta. Gimana bos? Di rumah. Nggak pelayanan. Kan baru jam 5 pagi. Pendeta udah bangun. Kalau nggak bangun nggak angkat telepon. Kalau lagi tertutup jalan udah ngomongnya aneh-aneh. Pendeta nggak mandi. Gimana mandi? Lagi pegang baju. Jadi kalau pendeta nggak mandi mau sih ada keinginan. Disuruh juga pegang gimana? Oke Pak Pendeta mandi dulu. Oke. Baru mandi 6:30 telepon. Oh sudah mandi udah. Istri saya. Kalau dia 18 kali istri saya. Capek. Tiap hari. Dan pertanyaannya sama aja, gak pernah berubah. Oh belum dapat ya Pak ya, gimana ya? Nggak tahu juga. Tapi kata Pak Pendeta bilang ditolong ya pasti ditolong. Udah doa, kapan? Nggak tahu saya. Pasti pas. Tapi pekerjaan lagi sepi. Ya sepi nggak sepi pasti ramai. Enggak ini sepi. Sepi lawan kata dari ramai dia. Sepi nggak sepi pasti ramai. Pak Pendeta ngomongnya udah ngaco-ngaco. Enggak, lu udah keluar ngaco. Kalau ngomong sama teman-teman yang baik yang non-Kristen, dia ngomong tentang sini. Aduh, kalau ngomong sama dia selalu bilang Tuhan pasti tahu. Kenapa kalau nggak saya mulai gimana? Saya udah dapat orang-orangnya. Jadi gimana? Pak Pendeta gimana? Coba kalau saya bilang, jadi gimana? Jadi maunya saya bilang pasti. Hari ini ditolong. Sangat ditolong. Jadi dia percaya man. Saya bilang udah sekarang hidupnya. Yang pertama Anda harus percaya sungguh. Kalau saya sudah pilih istri saya sebagai istri saya percaya banget. Oleh sebab itu kita bisa berjalan 3 tahun. 21 tahun menikah, 8 tahun kami pacaran, dan 2 tahun kita kenal. Saya percaya. Sama seperti saya percaya kepada anak saya untuk sekolah di satu tempat. Ketika nonton baru semester pertama mau semester kedua, saya tanya istri, gimana Kak? Bisa? Nggak bisa Pak. Terus kakak mau gimana? Aku nggak kuat Pak, pelajarannya berat banget Pak. Aduh pusing. Dia peluk apa? Bingung. Kamu aja yang sekolah bingung, gimana aku yang nggak sekolah? Aku harus ngomong apa? Ya kata Papa, kata Tuhan, aku harus di sini. Oh iya, kalau kamu ngomong seperti itu dengan baik, lihat nih. Anak saya lihat, iya Pak, kamu dengan baik ini dari Tuhan. Kita harus percaya sama Tuhan bahwa kau pasti mampu melewati. Aduh Pak, udah berat, pasti mampu Kak. Step by step, harus percaya solid. Kalau Tuhan yang sudah pilih, Tuhan yang akan sertai, Tuhan yang akan pimpin, bela, dan Tuhan akan selesai. Sekarang di semester 4,
Saya tanya, Kak, berat? Mantap ya Pak ya, enak banget nih, enak banget. Enak banget. Di semester 4. Dia bilang, Pak, aku tahun depan ke Australia untuk dapat degree. Untuk apa namanya, kalau enggak ke Jerman ya. Amin, amin aja. Jadi saya langsung, biayanya dari mana? Udah ambil aja dulu. Australia dia yang punya, Jerman dia yang punya, udah sudah. Kecuali Yesus Kristus cuma punya Indonesia. Ya. Pak, ke Jerman gimana? Oh, kita telepon presidennya. Amin. Kalau dia sebut Jerman, cemen. Australia, cemen. Kenapa Bapak ngomong gini? Dia yang punya juga. Halo? Dia yang punya juga. Pasti dia akan atur, dia bela. Benar teman saya di Australia telepon. Pak Pendeta udah lama nih nggak ke Australia. Iya, apa kabar bos? Baik. Pak Pendeta, kalau nanti kalau ke Australia mampir sini, atau anak mau sekolah ke sini gitu, biar dia tinggal di sini. Itu betul. Betul tangan dia betul. Kalau kita percaya itu bersambung link. Tapi begitu Anda tidak percaya, patah itu link semua. Amin, Ustaz. Ketika Anda percaya, nyambung tuh semua, connect. Yang kedua, kalau kita lihat ayat yang ke-5, 7, 8. Ayo baca sama-sama. 5, 7, dan 8. 1, 2, 3. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya. 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cetoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Tadi T yang pertama, first T is trust. Second T is team. Work as a team. Saya dan Anda di tempat ini bisa melihat tanda-tanda yang ajaib as we work as a team. Amin, saudara. Amin. Kita harus memiliki kekompakan yang solid. Siapa yang harus kompak? Antara Tuhan dan kita. Antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan keluarga, antara kita dengan sesama. Harus kompak. Saya punya keluarga kompak. Saya punya istri yang buat jadwal. Saya punya ibu yang berdoa. Saya punya anak yang pegang Facebook, Twitter, yang teknologi dia pegang. Saya punya kakak adik-adik yang mendukung. Apa aja saya ngomong siap. Tapi mereka juga punya saya yang selalu mau bertanggung jawab buat mereka. Kompak. Yang minggu kita ibadah sama-sama. Rame-rame. Enggak ada yang gak beribadah. Semua rame. Selalu duduk. Begitu selesai kita makan sama-sama. Kompak. Setelah itu kita pisah. Nanti seminggu 3 kali, 2 kali kita kumpul lagi sama-sama. Sambil makan, ngobrol satu dengan yang lain. Karena siapa tahu ini kesempatan terakhir. Betul? Kita jalan, seringkali terjadi 2 jam kemudian ada yang dipanggil Tuhan. Harus kompak. Ponakan, ipar, sepupu, ya, semua sisa. Kakak, adik, ada persoalan apapun. Adik saya dulu yang bungsu. Iya, susah. Sadar. Ya. Makan tidak taruh garpu. Minggu depan kontrakan rumah sampai tempo. Biar semua mata pandang ke dia. Setelah itu semua mata pandang ke saya. Saya tadi ngomong, terus ibu saya, ayo gimana, ayo. Ada siapa yang diberkati, siapa yang terbeban. Ayo, yuk. Berapa jumlahnya? Disebutkan. Oh iya, kalau kamu sendirian, kamu berat. Ini kamu masih punya kakak dan adik-adik. Kakak adik-adik.
nih. Justru ada adik-adik, justru ada mama. Nanti kita bicara di jalan baru kita ngomong. Udah. Pegang adega. Dia kalau lo mau, ya udah nggak usah. Saya yang punya, gue ada jam tangan. Jam tangan plastik malah. Kiri kanan. Ya gue ada sih, tapi nanti dapatnya sebulan lagi bro. Gue yang tanganin dulu deh. Nanti kalau diberkati lo inget nih. Ke gue. Balik. Nih. Gue ingat di semua yang ada di meja makan. Maksudnya kita apa ikan? Semua yang ada di sini keluarga gue semua sampai mati gue. Sekarang ada saya lagi sedang amat diberkati. Siapa yang dia ingat pertama? Suka baik sama gue juga diberkati. Amin. Amin. Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Tiap kali ada acara tinggal telepon. Nggak datang loh. Ini lagi mati lama banget sih. Setengah jam lagi kita mau ibadah. Jangan mentang-mentang udah punya rumah terus kadang-kadang udah lama-lama. Nanti Tuhan bikin lo lagi kontrak. Udah siap. Ayo, hari ini hilangkan kebencian. Hidup dalam kekompakan. Di dalam kekompakan, tanda-tanda mujizat pasti terjadi. Itu tangan yang beri Yang ketiga ayat yang ke-6. Baca sama-sama ayat 6. 1, 2, dan 3. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2, 3. Apa disebut di situ? Tempayan. Tuhan juga butuh tempayan. Tuhan bukan pribadi yang siapa Anda pernah baca di sini Jesus the Magician? Nggak ada. Adanya Jesus the Savior. Amin saudara. Jesus who has the miracle itu. But Jesus the Magician, Deddy Corbuzier is the magician. Amin saudara. Itu. Yesus nggak sulap. Tapi bagaimana dia bisa ubah 6 tempayan yang isinya air untuk pembasuhan yang masing-masing terdiri 2-3 buyung, Yesus rubah jadi anggur, itu luar biasa. Yang ketiga, the first T is trust, the second T is team, the third T is tool, alat. Saya dan Anda di tempat ini adalah alatnya Tuhan. Tuhan butuh saya dan Anda di tempat ini. Tangan ini adalah alat di mana kita bisa memuliakan Tuhan. Kaki ini adalah alat. Bahkan uang, keuangan, materi, pekerjaan, itu semuanya alat untuk memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita bagaimana Tuhan bisa membuat mujizat ke dalam hidupku, di dalam hidupku. Karena Tuhan sudah memberikan alatnya. Tuhan sudah memberikan pribadi-pribadi, teman-teman, kerabatmu. Mereka itu alat-alatnya Tuhan. Oleh sebab itu, bergaulah seluas-luasnya. Jangan banyak ribut dan bertengkar. Miliki banyak teman. Semakin punya banyak teman, semakin punya banyak alat untuk dipakai oleh Tuhan bagi hormat dan kemuliaan. Amin. Tapi banyak orang seringkali dapat mata, ya, dia lupa bahwa mata itu untuk memuliakan Tuhan. Tapi
Tapi banyak dipakai untuk hal-hal yang keliru. Dia punya kaki, dia punya tangan, dia punya uang, tapi seringkali banyak dipakai untuk hal-hal yang keliru. Kemarin keponakan istri saya, satu sepupu, satu keponakan. Dulu saya pernah cerita tentang sepupu yang mendapatkan jodoh. Pernah dengar itu? Dia Muslim, umur 40 lebih, dan dia bilang, aduh mas, nih saya nggak ada jodoh, nggak ada pekerjaan. Saya bilang, karena kau tinggal di rumah Tuhan, maka nanti Tuhan juga akan bela kau. Nah, hari ini dia bangun rumah saya gitu, sudah. Dan kemarin dia datang ke saya, mas, terima kasih ya mas ya. Nanti bulan Maret saya mau menikah. Dia dapat wanita sekarang usia 36 tahun. Sedangkan pria ini 8 tahun lebih tua, jadi 43 tahun. Kalau Anda lihat sepupu istri saya nggak meyakinkan. Tapi dia dapat S2, dan ketika nanti dia menikah, istrinya dikirim ke Amerika untuk melanjutkan S3, beasiswa. Bagaimana dia nggak bilang ke saya, mas, makasih ya mas ya. Kemarin dia tanya kepada saya, kiat-kiat pernikahan apa sih mas? Saya lagi baca koran. Saya nggak mau begini, sebentar ya, saya lihat Alkitab dulu. Enggak, karena saya tahu ini alat. Ini alat Tuhan, ini alat Tuhan, ini alat Tuhan. Oh gitu ya, iya mas, mau dipakai mas, biar dari hamba Tuhan, abdi Allah seperti mas bisa memberikan masukan. Saya bilang, dengar baik, dalam pernikahan hanya ada 3 unsur. Dia tanya, yang pertama mas, hati. Hati kamu tuh harus solid. Kamu sudah 43, dia 36. Kamu yang putuskan, kamu yang harus tetapkan. Udah, jalani. Nanti di tengah jalan ada orang banyak ngomong kiri kanan apapun, udah solid. Anda tidak akan pernah bercerai kalau hati Anda tetap berpaut kepada Tuhan. Dia bilang, yang kedua mas, yang kedua itu bicara tentang karakter. Harus dirubah itu karakter malas, karakter mau menang sendiri, emosi, kasar. Itu harus berubah, karena hidupmu gak sendiri lagi tapi berdua. Jangan mau menang sendiri, jangan mau dipentingkan sendiri, egonya tinggi. Amin mas, amin. Yang ketiga saya bilang, itu bicara tentang kedagingan, daging. Kau harus singkirkan itu, harus kuasai daging. Nah nanti pernikahan mungkin hari pertama keren, hari ke-7 keren, hari ke-33 keren, 52 keren. Tapi udah masuk bulan ke-7, atau apalagi 2 tahun, 1,5 tahun, istrimu nih, hati-hati. Iya mas, itu yang saya takut. Iya, jangan pernah tinggalkan rumah dalam keadaan marah. Hati-hati. Oh maksudnya mas, iya kalau ribut sama istri, selesaikan di rumah. Jangan tuh, maunya apa lah, terus keluar. Udah, ngikutin kita kuntil anak. Saudara tahu perceraian itu dimulai bukan dari persoalan yang besar, tapi yang kecil. Ketika lagi mungkin ya ketemu orang di perusahaan, terus liftnya nunggu cuma ada 1 lift, ya. Terus begitu masuk, ternyata juga ada perempuan di situ, terus tabrakan. Pas dia jatuh, terus berarakan, terus kita untuk mengambil gini, ya. Tercium Channel 5. Sedangkan di rumah kuburan. Begitu kita beresin, mungkin tuh wanita juga punya suara yang bagus, beda dengan istri. Itu, aduh maaf ya, maaf. Terus wanita itu bisa bilang, itu kita lihat beda 7 cm. Kita lihat bulan di situ, bintang.
emas. Sedangkan di rumah kita lihat apa sih? Bekas bencana alam. Saya masih ingat itu ya, umur anak saya 1,5-2 tahun, 1,5, ya 1 tahun kan. Istri saya masuk, cuma pakai daster, aduh, bekas kerokan sendiri. Bunuh diri, karena nggak ada pembantu. Daster 4 bulan nggak pernah dicuci. Dicuci taruh di kolam ikan mati semua. Saya itu biasalah pria lah ya Allah. Sport terus. Nonton TV, istri datang dengan anak, bayang. Bau-bau ada Afidson, bawang, popok, kencing. Pak, pegang dulu deh. Sementara kalau saya kerja dulu, saya jumpanya dengan saya nggak tahu apakah dia jalan atau dia terbang. Saya bilang sama sepupu saya, aku udah 51 tahun, aku tahu banget dia. Dan tanya nih istriku, saya belum pernah keluar rumah gitu dalam keadaan bertempur. Saya pernah apa ya udahlah, memang kamu ya udah. Kamu kerja ya udah. Capek lah. Saya tutup pintu. Jangan dibanting, ya udah ulangin lagi. Gak usah dibanting-banting. Banting gue, bukan, gue kesel aja. Ya udah mau kemana kamu? Nggak kemana? Ya udah cuma di luar. Oh nggak kemana-mana. Baru jalan 200 meter, saya ingat tuh pesan ibu saya. Jangan keluar pada saat engkau dalam keadaan tidak enak. Balik lagi. Aku melarang karena istri. Aku mulai. Ngajak jalan sampai nggak kesel. Saya cuma bilang, ya nggak mau. Ma, jangan tantangin gue. Iya mau nggak tantang, tapi kalau lu mau jalan, sampai nggak panas. Istri saya, nggak usah lihat dulu. Ya lu mau sedot darah gue. Saya tidur air, ambil botol yang gede, saya minum. Masuk ke WC kencing. Lagi minum. Mari saudara, kita ini cuma alat. Amin. Kalau diberkati, dompetmu penuh, muliakan Tuhan dengan dompetmu. Kalau Anda punya satu kepandaian, itu hanya alat. Dan pakai itu kemuliaan Tuhan. 1 menit terakhir, coba Anda lihat ayat yang ke-6. Ayat ke-10 maksud saya. Ayo, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai yang keempat, taste. Tuhan tuh punya selera, cita rasa yang ciamik. Ciami. Dia nggak kasih yang busuk, dia nggak kasih yang tidak baik, tapi dia kasih yang terbaik. Kita juga begitu. Cita rasa kita harus cita rasa Tuhan. Bukankah kita anak-anak Tuhan? Amin saudara. Ya. You must have a good taste. Jadi kalau kita tahu bahwa persembahan ini nggak layak buat Tuhan, jangan beri. Kasih yang terbaik. Saya selamanya juga bukan saya sombong. Kalau saya mau kasih Tuhan, saya tahu Tuhan selalu memberikan saya yang terbaik. Taste-nya itu hebat. Kita juga harus begitu, gaya dia, taste dia, cita rasa dia. Dan orang-orang sampai kaget. Setiap orang menghinakan anggur yang baik, setelah itu baru ya yang kurang baik. Tapi engkau
Sampai yang terakhir pun justru semakin dahsyat. Nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita juga punya cita rasa hidup, cita rasa Tuhan, perasaan Tuhan, selera Tuhan. Dan kita akan melihat tanda-tanda ajaib tetap Tuhan adakan tiap-tiap hari dalam hidup kita. Tuhan memberkati semua. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk percaya kepadamu, mempercayai Engkau dalam segala hal, dan ajar kami juga bisa bekerja as a team, satu tim yang sempurna, suami istri, bapak ibu, anak, keluarga, kompak di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Kalaupun kami mendapatkan banyak hal, itu semua adalah alat Tuhan untuk mempermuliakan Engkau. Dan yang keempat, ajar kami juga untuk selalu memiliki cita rasa Tuhan. Bukan cita rasa yang biasa-biasa, tapi cita rasa yang sama dengan cita rasa Tuhan. Kami tidak memberi yang tidak baik, kami bukan memberi yang asal-asal, tapi kami memberi yang kami sudah hitung, yang kami sudah timbang-timbang. Ini yang terbaik buat Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga rumah tangga mereka. Dalam nama Yesus kami telah diberkati. Haleluya. Amin. Saya mohon diri saudara ya, karena saya mau kongsi pacaran. Tuhan berkati ya. Saya harus jemput istri saya. Tuhan berkati. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua sambil kita menyaksikan informasi dari